Gila ya, orang-orang asing aja yang datang ke Indonesia kok kayaknya mereka lebih aware dan lebih aware. Iya, namanya mungkin even beauty pageant pun it's a business ya. Bahkan lebih parahnya datang dari profesional ya, dunia showbiz kan kita di Indonesia cewek-cewek harus yang cantik, yang putih di TV. Jadi kalau mau dapet job banyak harus mutihin dulu. Harus putih. Selamat datang di Poskui, masih bersama gue Boris Bokir. Dan kita pada hari ini kedatangan bintang tamu yang jarang-jarang mau terlihat di depan kamera, tapi muncul terus di Instagram saya karena saya follow beliau, Maria Selena. Apa kabar? Apa kabar kakak? Baik ya, sehat ya. Baru landing dari Bali. Oh, baru landing dari Bali. Makanya jarang di kamera. Ah, jarang di kamera, baru landing dari Bali. Bener, ini bener banget baru. Emang datang khusus buat ini. Aduh. Set, gitu kan? Aduh, kalau kata menurut ya Allah. Maria Selena. Dulu tuh aku taunya ikutan ajang apa sih, pageant gitu duluan. Kamu pageant lovers ya pasti. Enggak. Ketahuan. Enggak. Beauty pageant. Lihat-lihat aja gitu, lihat-lihat beauty pageant aja gitu. Iya, juga apa-apa. Buat ini mengindahkan timeline. Oh, iya. Daripada ngelihat muka teman-teman lagi bosen gitu. Tapi main basket dulu, olahraga dulu atau main basket dulu. Udah dari umur 10 tahun, udah gitu jadi atlet dulu baru ikutan Putri dan Indonesia. basketnya juga kan serius kan? Iya, serius. Mau sampai tim profesional. Iya, Timnas terakhir. ikutan gak sih? Sempet. Timnas enggak, udah ketuaan waktu itu ya kayaknya. Gitu. Tapi soalnya kan baru join profesionalnya setelah Putri Indonesia. Jadi di situ kan tuh juggling banget tuh, waktu, energi, badan dibelah 2 apa belah 3 kalau perlu. Jadi ya ikutin profesional sih terakhir. Oh, terakhir sampai di titik profesional lah basketnya. Kan sebagai cewek terus ikutan beauty pageant gitu kan. Biasanya kan kalau olahraga ya yang biasa-biasa aja lah gitu. Tapi kalau saya lihat-lihat kan kayak Maria Selena kayak adrenalin junkie olahraganya. Sebenarnya seperti itu gitu. Cuma ya jadinya aku belajar aja sih jadi balance. Jadi perempuan yang bisa menyeimbangkan masculinity-nya dan femininity-nya gitu. Karena terakhir aku lihat ada postingannya tuh dia hobi jet ski, terus diving juga. Basket juga. Terakhir aku lagi gemar banget ini boxing. Aduh. Gitu. Jadi memang yang menguras ini ya fisik dan body contact. Enggak, kenapa? Sebutuh itukah olahraga untuk maksudnya refreshing atau ketagihan atau edik atau gimana? Sebenarnya olahraga dulu karena memang fisiknya mumpuni ya kan, tinggi, udah gitu kan tenaganya besar gitu kan, tenaga. Jadi ya kenapa enggak buat kayak memanfaatkan itu semua. Cuma kalau sekarang buat kayak of course stress release ya, stress release. Biasanya kalau banyak pikiran gitu kan kayak berkeringat, kayak ngerasain ya itulah ya. Agak-agak lega lah sedikit agak lega plong gitu. Ya, plong gitu akhirnya kalau habis olahraga. Bentar, seorang Maria Selena cakep, olahraga wati. Apa sih masalah hidupnya? Apa sih masalah hidupnya? Oh, enggak. Justru karena olahraga biar nggak ada masalah hidup. Nah, biar nggak ada masalah hidup, benar. Biar semuanya gitu. Dihempas semuanya. Kan olahraganya lumayan sering banget. Cedera apa yang paling worst ya? Ya mungkin nggak paling sering sampai jadi terbiasa. Oh, terbiasa. Jadi udah deh gitu, cuek gitu. Kalau itu mungkin ankle ya. Kalau ankle tuh mungkin udah lumayan biasa buat main basket. Dan ya udahlah ntar juga bengkak. Kiri kanan sudah? Udah kiri kanan berarti udah agak bengkak gitu ya? Udah sampai sekarang bengkaknya nggak hilang. Iya emang. Jadi emang tiap hari bengkak aja. Tapi kalau yang paling worst itu lutut sih. Lutut itu lumayan bikin kesel ya. Itu sih mengganggu aktivitas nggak cuma di olahraga doang soalnya sehari-hari kan. Berarti yang paling worst case-nya adalah yang si injury-nya adalah lutut ya. Itu sampai ke dokter kah, fisioterapi dan lain-lain? Iya, harus. Itu waktu lagi ngapain? Waktu lagi main basket juga. Basket fun match? Enggak sih, kayak dulu pas tanding juga sempat udah kena. Udah gitu ya ketika kayak olahraga diulang-ulang lagi, entah itu boxing, muay thai, pakai lutut kena dislokasi, lagi. Shoulder pernah?
shoulder ada injury tapi nggak sampai dislokasi. Oh, ya ampun. Ini kayaknya sering banget sakit kayaknya ya. Harus tough kan? Oh, harus tough. Benar. Menjalani hidup. Kalau jet ski diving pernah ada kejadian apa nggak? Iya, enggak sih. Untungnya jet ski diving itu salah satu olahraga yang paling relaxing. Oh, relaxing. Karena kan di laut, pemandangan indah. Kayak di dalam air tuh kayak somehow relaxing aja sih. Nggak serem denger nafas sendiri? Enggak lah. Kan ketika di diving, aku pernah kayak, serem tahu dengerin nafas sendiri tuh serem gitu ya. Biasanya kakak kedengeran ya. Iya, biasanya kakak dengeran. Kok gini banget ya gitu di bawah laut iya ya gitu. Iya sih emang, karena nggak ada sunyi ya. Iya sunyi, ngeliat ikan segede gini aja kaget. Ikan lele? Nggak ada dong, masa lele air asin? Nggak ada dong, lele air asin. Nggak ada. Di waktu diving pernah ada sampai nemu misalkan mungkin baby shark enggak kayak manta yang paling gede. Paling sering ya. Manta race itu menurut aku paling serem, lebih serem daripada shark atau hiu. Karena dia kayak bentuknya kan slow motion kayak Batman ini kan gitu. kalem aja kan dia kan. Tapi kan dia ada kayak tusukan belakangnya itu loh. Jadi kayak nggak tahu dia tuh suka manuvernya kan nggak ketebak ya manta itu. Dan suka beregu lagi dia jarang sendiri kan ya, bertiga sekeluarga gitu biasanya. Ganda campuran ya. Ganda campuran, emang kelihatan. Gimana nih cara bedain manta laki sama perempuan? Emang ada bedanya kan, gue susah kelihatan. Selain olahraga itu kalau Maria Selena nih kalau ditanya menjaga pola makan juga apa enggak sih? Aduh aku tuh suka banget makan sih. Dan masak. Itu salah satu terapi aku juga sih masak. Suka banget makan dan masak. Dan itu bahayanya karena gue suka makan dan gue bisa masak. Jadi apapun yang gue pengen gue masak, jadilah itu. Nggak ada yang penghalangnya gitu ya. Betul. Kadang-kadang orang, aduh lapar, tapi di rumah sendiri nggak bisa masak. Ya udah deh besok aja deh makannya. Gitu. Ini karena bisa masak dan suka makan, jadinya apapun dimakan. Tapi ya justru di situ baiknya kayak kalau misalkan masak sendiri kan biasanya nutrisinya bisa ketakar ya. Terus kayak materialnya juga lebih dipilih daripada palm oil, lebih ke olive oil gitu-gitu aja sih yang sebenarnya basic things. Cuma kalau kita beli ke restoran ya pasti kita atau street food kan jorok tuh. Kalau ya keuntungannya kalau masak sendiri bisa pilih. Tapi makanan kalau ditanya paling suka apa? Makanan paling suka? Paling favorit. Yang paling bikin langsung kan kalau good food tuh good mood gitu. Iya benar. Ya kalau karena jadi warga Bali ya nasi babi guling ya udah pasti. Tapi aku masih kearifan lokal ya. Kearifan lokal, bab gue. Tapi aku suka banget juga masih nyari ketoprak di Bali. Soalnya kan kalau ketoprak di Jakarta kan enak-enak ya. Ketoprak di Bali susah dong. Ada yang enak. Oh ada. Tuh, tapi bukan daerah-daerah yang wisata, maksudnya bukan di daerah Seminyak situ pasti kan? Canggu-canggu gitu ada lah. Ada. Nanti aku ini ya share ya. Udah dibelah kayaknya Bali ya, sampai di Canggu nemu ketoprak. Orang di Canggu kan ketemu Bali sama ada sate Padang juga enak. Sate Padang di Bali. Kangen kan? Soalnya di Bali itu bayangkan makanannya udah fusion. Dari Italian lah, French lah. Kuotanya berapa kali untuk makan jajan di luar gitu yang sate Padang, yang ketoprak? Kalau seorang Marina berapa kali kuota jajannya untuk begitu? Kuota jajannya ya. Atau tiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali kah? Sehari sekali nggak bang? Ya hampir tiap hari sih. Hampir tiap hari. Di mana Anda menjaga makan Anda tuh di sebelah mananya? Kalau malam udah sate Padang, siang ketoprak, di sebelah mananya kakak? Nggak ada sebenarnya. Makanya inputnya banyak, outputnya harus banyak. Bener. Itu aja sih. Oke, kalau lu mau makan enak ya olahraganya ditingkatin. Iya, itu gitu aja. Rumusnya sederhana, sesimpel itu. Aku minum dulu ya. Oh iya, aku juga deh. Boleh. Boleh, ini memang boleh diminum. Ini asli minuman. Beneran ada airnya ya. By the way apaan nih? Itu adalah ya? Oh oke. Ini biasalah, ini kan namanya kan kita dalam berkegiatan seperti ini harus ada sponsor biar acaranya berjalan terus ya. Iya benar. Tapi kayaknya aku kayak familiar, aku pernah lihat ini. Kayaknya siapa gitu yang posting Gading atau Ogi pernah posting ini ya, aku ingat banget ijo-ijo ya kan. Ultra Bright Oil Fighter Pond's Man. Iya. Pond's Man itu ini bagus banget.
Kayaknya cocok buat kamu. Karena muka aku agak berminyak kayaknya ya. Ini buat ngurangin minyak kan. Aku soalnya baca. Soalnya waktu itu kan ada event juga olahraga, basket. Terus ya cocok lah untuk kayak yang orang aktif olahraga, di outdoor, mengurangi minyak. Ini bisa kayak 8 jam. Tuh kan benar, kontrol minyak berlebih seharian. Wajah 2 kali lebih cerah. Maaf, tapi sebentar, bentar kakak yang Maresiana ya. Mohon maaf, tim kreatif kenapa yang di briefing bintang tamu ya, bukan hostnya ya? Tolong, hey, halo, ini mau matiin karir saya atau gimana ini? Ya, kok Kamaria bisa tahu? Ntar cobain kali ya. Iya boleh nanti dicobain. Cocok. Oh, gitu. Pond's Ultra Bright Oil Fighter. Karena ya yang ijo-ijo ini, aku inget banget dia itu kayak ada selain charcoalnya buat kayak menghambat minyak, ya kan? Minyak. Dia masuk ke dalam pori-pori gitu. Terus dia juga ada kayak niacinamide-nya yang di skincare itu loh, gitu. Bisa mencerahkan muka. Jadi si cowok-cowok ini juga harus mulai memperhatikan itu ya. Nih, pakai deh kamu Boris ya. Waduh, kok dia lebih ngerti produknya ini guys. Wah, bahaya ini. Hari ini tugas saya sebagai host sudah agak terlaksanakan dan dibantu oleh Kakak Maria Selena. Jadi nanti mungkin bagi 2 kali. Terima kasih Kakak Maria udah membantu saya loh ini loh. Terima kasih. Kita tadi sampai mana sih? Oh, sampai ini. Sampai produk cowok. Nah, ini sebuah bridging yang sangat luar biasa sekali mengenai produk cowok ya. Tipe cowok Maria Selena seperti apa? Masuk masih boleh ya. Kayak yang pastinya harus bisa merawat diri ya. Dari muka sampai kaki. Gagal icuk, lagi geradakan. Ya kan kalau misalkan lagi mau ngedate gitu kan, habis swipe. Kok swipe? Hey, kenapa swipe? Ada link kali ya, makanya di swipe up. Oke, aku selamatin, tenang, aku selamatin ke kamu. Ya kalau kayak dating gitu kan biar enak dipandang, bikin moodnya happy. Kalau mukanya nggak minyakan ya kan. Iya benar. Jadi kalau senang adalah cowok yang pandai merawat diri juga. Ya biasanya kalau orang yang bisa merawat diri berarti dia juga bisa menebarkan itu untuk orang sekitarnya. Iya, jadi ya entah dia juga bersih, merawat diri, wangi juga gitu. Jadi nggak senang sama yang urakan-urakan begitu yang ya ada momennya kali ya urakannya. Di lapangan aja, lapangan basket. Oh, di lapangan ya iya dong. Dan di Instagram kalau kita lihat Maria Selena ini sangat-sangat sering sekali memposting mengenai kegiatan di alam bebas gitu. Apakah ini menjadi salah satu untuk hilang sinyal ya? Iya emang satu itu kan kayak udah advokasi kita dari dulu nggak sih kalau di Putri Indonesia kan kayak selalu mempromosikan sebisa mungkin pariwisata. Tapi emang semenjak tinggal di Bali jadinya memang it comes naturally, emang ya kemana-mana ke alam sih. Karena kayak emang udah berjalan beriringan aja, paralel aja gitu ya. Iya, jadi kayak we connect more to ourselves ketika kita ada di alam sih. Nggak banyak distraksi kan. Nggak, tapi kan kadang-kadang gini, jarang ada orang yang suka semuanya gitu. Biasanya kalau yang anaknya pantai, airnya ya udah di bawah aja. Nggak ke gunung-gunung, nggak kemana-mana, nggak trekking gitu. Biasanya anak-anak yang biasa di gunung-gunung malas untuk main pantai-pantai. Saya lihat-lihat kakak ini kan kayak semuanya dijabanin. Semua dijabanin ya, di udara juga ya. Di udara juga. Nah kalau ketenangan, jadi tetap ada ketenangan juga. Iya, less distraction aja sih. Jadi nggak ada gadget. Terus orangnya juga kan kalau di alam bebas gitu kan juga nggak banyak orang kan. Iya. Jadi juga interaksi sosial juga lebih kepilah-pilah gitu. Kepilah-pilah. Kalau nggak salah Maria Selena nanti bukan sering. Pernah aku lihat main basket tapi untuk charity. Yes, ya. Intinya sih event olahraga itu kan sebenarnya tools aja ya. Kalau sekarang kan kalau ngomongin dulu olahraga itu kayak wah achievement prestasi yang memang udah pure untuk itu. Tapi kalau sekarang kan bisa jadi tools media untuk saling support, satu foundation. Banyak loh foundation yang kayak pakai bikin acara basket. Aku pernah masih ingat main nama Panji. Oh my god, lama banget itu ya. Iya, pernah ada lihat kalian dalam satu foto. Oh, sama Maria iya, juga. Panji masih zaman ini bongsor juga ya. Iya, sama Yosi. Gitu. Acara keorganisasian. Kemarin ada kayak kita
awareness tentang Hari AIDS sedunia. Terus sempat juga kayak Hari Mental Health sedunia gitu. Kenapa tergerak melakukan itu? Apakah karena sudah terbiasa dari waktu dulu ikutan beauty pageant itu, sudah terbiasa dengan hal charity, atau memang dari dalam diri juga memang ada misi tersendiri juga gitu? Iya, semakin umur kayaknya semakin kita aware dengan orang-orang yang membutuhkan ya, orang-orang sekitar. Kayak nggak cuma kita mimi doang gitu. Jadi kalau kayak tapi nggak ada fee-nya nih atau segala macam ya nggak apa-apa, karena it's a good issue gitu yang bisa kita angkat juga. Dan kita bisa kayak nyenengin juga ada untuk orang yang membutuhkan di sekitar. So why not? Why not gitu ya, nggak melulu harus kita bantu. Kita dengan kayak begini kita bisa bantu dia juga. Itu yang terdekat ada nggak? Charity itu mau bikin apa? Terdekat belum ada project sih. Cuma kalau di Bali memang kayak apa namanya nggak seglamor di Jakarta ya event-eventnya ya. Tapi kita tetap ada kok kayak kebanyakan kalau di Bali ini charity-nya untuk anjing-anjing terlantar. Bukan untuk manusia. Iya. Karena di mereka nggak tahu kenapa di Bali itu banyak banget populasi anjingnya gitu. Benar, populasi anjing yang terus akhirnya mereka bully ya, mereka eksploitasi dan mereka bunuh-bunuhin karena kesannya tuh kayak nggak berharga gitu. Betul, mereka karena tuh terlalu gitu. banyak. Jadi ngasal gitu, ngeliat anjing itu ngasal gitu, kayak ngeliat nyamuk gitu. Iya benar banget gitu. Jadi di Bali sih aku masih aktif untuk ikut bantu. Berarti ada bantu untuk shelternya gitu. Iya betul, banyak sekali dan most of them ya mereka tuh bule-bule loh yang punya itu foundation itu, gila. Yang tergerak lebih tergerak ya untuk aku sebagai orang Indonesia sendiri, maksudnya di warga di Bali aja kayak malu kok. Gila ya, orang-orang asing aja yang datang ke Indonesia kok kayaknya mereka lebih aware dan lebih aware. Ya, paling berarti dari pinggiran jalan tuh diangkut ke shelter, diobatin, dibawa ke dokter, divaksin, dicek dulu, oke baik udah bagus, diumumin ada yang mau ngedop nggak nih, silakan gitu. True. Udah banyak itu udah lama berarti ya? Udah lama banget. Aku udah ambil rescue dog like 2 sekarang. Udah 2? Udah 2. Satu pitbull, satu anjing Bali. Kintamani. Yang pitbull pasti kasihan tuh. Pasti pitbull terbuang tuh. Pasti yang suka disuruh berantem gitu. Yang dia nama Bagong gitu-gitu. Bagong tuh apa ya? Bagong tuh babi celeng gitu-gitu. Iya kan waktu dulu kan pitbull ya arena kan pitbull anjing arena buat diadu-aduin gitu. Kupingnya yang di ini, yang udah di kupir. Enggak, dia yang masih begitu. Lucu lah masih. Karena pitbull kan kalau digituin orang makin negatif thinking sama dia. Iya benar. Stigmanya negatif padahal dia yang kayak anjing, mohon maaf ya, anjing goblok gitu maksudnya. Maksudnya gitu. IQ dia itu salah satu IQ terendah untuk anjing. Tapi dia kayak loyalty dan attachmentnya paling besar. Jadi dia paling sweet banget sebenarnya. Dibanding anjing Bali nakal bandel banget. Dia memang one man show dog juga gitu. Memang turutnya sama satu orang, cuman karena mukanya stereotip orang udah langsung padahal mah mohon maaf begonya nggak ketulungan itu. Aku pernah punya gitu. Cuman orang tuh udah kayak ngelihat apa lebih serem yang sana-sana, yang anjing yang coklat yang lebih serem. Betul. Dan juga Maria Selena kan secara kayak tadi kegiatannya dia yang cewek yang cuek banget gitu, yang lumayan tomboy gitu, dan sempat juga kan pernah ada yang komplain mengenai gaya Maria Selena yang tomboy, apalagi waktu itu masuknya tomboy tapi ada di beauty pageant gitu, kayak tidak di tempat yang seharusnya gitu. Iya, dipandang sebelah mata ya. Tapi bener sih, karena kan ya namanya mungkin even beauty pageant pun it's a business ya. Ada. Aku suka nih kalau ngomong sama alumni. Iya kan, bukan yang menjabat ya. Iya, alumni itu udah bebas aja ngomongnya gitu, cuek aja gitu. Gimana? Enggak, maksudnya kan mereka juga mungkin mempunyai beauty standarnya masing-masing dari negaranya masing-masing gitu kan. Dan di setiap beauty pageant pun kayak kita ngomongin kemarin kan baru Miss Universe nih kepilih. Ada Miss Earth, Miss yang lain-lain, Miss World. Dan mereka pun kriteria kecantikannya juga beda-beda gitu. Dan kalau kita ngomongin tahun 90-an sampai sekarang 2020 juga pasti kan bergeser beda-beda lagi. Jadi ya kalau misalkan dibilang style tomboy atau segala macam,
mungkin kalau di tahun sekarang udah lebih banyak bisa diterima. Ya, sudah lebih santai gitu. Ya, nggak sekolot dulu lah ya. Dulu kayaknya terlalu pakai kacamata kuda banget gitu. Kalau yang cantik tuh selalu kayak gitulah pokoknya, tinggi, putih. Kalau di Indonesia ya, gitu. Standar cantiknya adalah seperti itu gitu. Slim, kurus, langsing gitu. Iklan vitamin C. Dulu kan kalau yang bisnis pasti dia iklan vitamin C itu udah pasti tuh. Mencerahkan kulit. Mencerahkan kulit gitu. Dan kalau model kan setahu kita yang orang awam aja ya, kadang-kadang kan tuh dijaga banget soal berat badan. Iya, true. Yang berkaitan ke pola makan. Sampai ada yang mohon maaf ketika udah makan terus colok biar bulimia ya. Iya gitu. Sampai ada ya bermasalah dengan ya eating disorder lah gitu. Iya, eating disorder. Seorang Maria Selena pernah mengalami itu juga momen-momen itu? Pernah sempet kayak terbersit untuk is it necessary nggak ya? Apa gue coba nih gitu? Karena itu sebenarnya lebih ke mental disorder menurut aku ya. Eating disorder adalah sebenarnya ketika mental kita udah nggak kuat untuk menerima kenyataan di mana kita punya ekspektasi sama badan kita yang kita nggak bisa terpenuhi. Dan mungkin itu juga pressure dari orang lain. Dan ya itulah dari entah job, model, pekerjaan, beauty pageant dan lain-lain. Jadinya bikin kita ya mental kita down. Intinya itu kan. Stres banget pasti itu ya. Ketika ya apalagi kan kita ada di beberapa cuplikan kita lihat di TV sekarang atau di OTT kan ada yang sampai naik setengah kilo aja kayak wah kayak udah the end of the era gitu udah kayak wah kelar nih gue kerjaan gue kelar gitu. Jadi ya kalau misalkan ngomongin eating disorder it's more about mental, it's not about physical sih for me. I think jadi banyak sekarang kan yang di awareness-nya untuk healthy lifestyle karena untuk mengurangi ya jumlah yaitu eating disorder, bulimia yang dulu 10 tahun lalu itu sangat-sangat ngetren loh ya. Sangat ngetren dan dianggap lumrah dan wajar di kalangan para model-model. Betul. Bukan hal yang gimana-gimana banget gitu. It's a shortcut to go there. Jadi ya nggak disarankan banget sih. Sekarang kan banyak banget nih ya media ya digital kan udah banyak yang edukasinya juga lebih nggak cuma dari sisi nutrisi tapi juga olahraga, lifestyle dan lain-lain. Jadi itu bisa mengurangi resiko. Orang udah banyak yang lebih tercerahkan lah. Gitu baca-baca yang kayak begini. Dan sama termasuk kalau ngeliat Maria Selena adalah seneng ngelihat kulitnya. Iya. Ten begini. Padahal dulu aku susah banget loh buat berjemur kayak udah 2 jam gitu nggak putih, nggak ten. Emang seneng atau karena dampak adalah kegiatan olahraga outdoor itu jadi ya udahlah nggak apa-apa cuek aja toh gue juga cuek warna kulit gue begini atau emang seneng pengen ten gitu kulitnya? Seneng ten sih karena mungkin lebih masuk ke apa ya tadi activity juga mendukung. Terus kayak lebih pede aja gitu ketika dengan tan skin atau mungkin karena nggak banyak orang tan skin jadi pengen tampil beda aja gitu. I like being different. Tapi pernah ada mulut si bijak ini, si netizen bijak ini yang tidak tahu apa-apa ini. Netizen bijak sih udah pernah pasti. Ada yang bahkan lebih parahnya datang dari profesional ya dunia showbiz kan kita di Indonesia cewek-cewek harus yang cantik yang putih di TV, right? So ketika aku kayak ke Raja Ampat nih pulang gitu kan terus produser marah-marah nih kamu kulitnya jelek banget hitam di TV lalala. Nah, it's not a secret anymore loh. Jadinya nggak dikasih job. Jadi kalau mau dapat job banyak harus mutihin dulu. Harus putih. Gitu. Ampun. Ini untung Koi aja nih manggil gue nih. Dapat callingan walaupun ya untuk cewek-cewek ada ya kayak ngelihat Maria Selena, ngelihat Erika. Ya emang. Iya. Kalau udah cakep dan seksi ya udah mau gimana juga cakep. But nowadays ya kita udah bisa lebih banyak menerima sih. Iya. Apalagi kan nggak cuma di TV ya sekarang kan banyak digital. Harus putih dulu lucu banget. Sementara kegiatannya outdoor. Iya. Itu gimana? Maksudnya harus gimana nih? Itu dia. Bapak bayarin saya traveling nggak juga kan? Kalau Maria Selena kan alumni lah dari beauty pageant begitu dan kalau kamu dikasih satu wish yang bisa dikabulkan, kira-kira apa yang mau Maria Selena hapus
dari beauty standar di Indonesia? Indonesia. Ya tadi udah kesebut. Apa? Kulit putih itu udah nomor 1. Itu kulit putih nomor 1. Karena kan tidak hanya kulit putih ya, tapi kan sehat. Bener. Nggak cuma dari warnanya, tapi juga dari kondisi kesehatannya. Mungkin banyak orang dari kita nggak tahu kali, orang kulit putih itu, kulit putih bahkan yang Eropa yang mana itu, mereka pengen berwarna kulitnya. Betul, ya namanya manusia nggak ada puasnya ya. Yang berwarna pengen putih, yang putih pengen warna gitu kan, gitu aja terus. Mereka tuh kadang-kadang kalau kita kalau ngelihat, maksudnya kalau lihat orang bule gitu ya, kadang-kadang mereka tuh suka insecure sama kulit mereka, kok gue nggak ada warnanya, itu bintik-bintik. Bener. Mereka tuh pengen kayak lihat orang Indonesia atau orang-orang yang tinggal di negara tropis, ih keren loh kulit lu, gue pengen dah kayak lu. Makanya kalau di Bali itu kemana-mana kayak orang semua wow, berasa primadona, Bo. You have like a gorgeous skin, wow gitu kan. Tapi ya bukan berarti mereka juga jelek ya, cuma standarisasi ini yang perlu menurut aku perlu dievaluasi. Dan kadang-kadang orang luar tuh apa ya, love language atau mungkin apresiasinya terhadap orang tuh kadang-kadang lebih oke lah gitu bang. Wow, hai, mau baru kenal bisa Maria, wah kulitnya bagus banget, seneng deh liatnya gitu. Itulah yang akhirnya memutuskan saya untuk pindah ke Bali. Oh gitu. Iya. Karena apa ya, kualitas ya, ketika kita ngobrol sama orang pun, walaupun mau itu terkenal, mau itu orang baru, tapi ada deep meaningnya gitu kan, ada appreciation-nya. Ada apresiasinya, lebih polite, lebih baik di Bali ya. Makanya come to Bali. Come to Bali. Oke, kalau begitu. Kakak Meresina, terima kasih banyak loh. Udahan nih? Udah. Tapi masih mau lanjut kita. Boleh, kita lanjut lagi kalau begitu. Kalau begitu kita lanjut lagi ya. Nah, kita lanjut on the next episode ya. Kalau rame part 2 ya. TikTok kali ya. Kakak Maria, terima kasih banyak. Sama-sama, thank you Boris. Semoga di Bali nanti makin banyak kerjaannya. Tidak lupa dengan anjing-anjing terlantar di sana. Betul. Semakin happy di Bali, nyaman terus di Bali, betah tinggal di Bali. Bikin studio dong kuy di Bali. Wah, biar bisa produksi di Bali. Coba bilang sama tadi temennya liburan, mending dibilang ke beliau aja, jangan ke saya. Oke, kalau begitu Kakak Maria, thank you ya. Sama-sama, God bless you ya. Oke, buat Sobat Kuy, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Kita akan kembali lagi di episode yang akan datang. Tetap nonton terus channel Kuy Entertainment di Podskuy. Dadah.